tak ada di rumah. Malam minggu jadi terlalu. Dalam hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ya 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 ya. Ku ambil gitar, ku panggil teman-teman. Sudah. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan lagu asli, yang penting goyang asik. Berjoget walau bukan lagu asli, yang penting kita bisa. Happy dong say. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka joget di pinggir jalan. Happy New Year. Happy New Year. Asli yang penting goyang biasa. Happy New Year. Happy New Year. Wow, kembang api. Kembang api. Happy New Year. Happy New Year, Cez. Happy New Tahun Year. baru dah. Sama tahun baru dan sampai berjumpa di 2025. Assalamualaikum. Aryan, Apa? jadi sebelum tahun baru ini kayak depresi banget berdua. Kenapa sih nggak dapat job tahun baru ya? Iya, soalnya kita terlalu mahal. Ya harus mahal tuh. Ada yang mau manggil. Gak apa-apa. Rezeki 2024 ini insya Allah semakin terbuka lebar lagi jalannya buat sama kalian, buat kita semua. Makin sehat, makin berkah itu yang paling penting. Betul. Dan yang spesial hari ini itu yang nonton kita tuh anak-anak sport. Iya. Bener, oh anak-anak sport. Halo boys. Oh ini Boys. Star Banks Basketball Club bener ya? Ya. Star Banks keren tuh. banget. Jadi katanya hari ini kalian akan dilatih sama King Nasar. Ya. Tapi Sobat Ambiar, kalau ngomongin soal pasangan, kita penasaran sama pasangan bintang tamu kita yang pertama ini. Iya. Aktor ganteng. Yang satu ini banyak dipertanyakan sama netizen. Pasangannya itu sebenarnya siapa sih? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Bonge Citayam. Rebong di pagi-pagi Ambiar. Mana aja. Sehat ya. Luar biasa loh kamu. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Rebong, Apa sekarang Rebong? Sekarang lagi liburan aja sih. Liburan. Bareng ini liburannya. ini kanan sama kiri namanya duo balon. Rebong sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu tuh umur berapa sih sayang? Kaget. Rebong umurnya berapa sekarang? 18 tahun. Masih 18 tahun, guys. Masih 18 tahun tapi berprestasi. Rebong. Rebong, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. Tadi sebelum mulai syuting, aku lihat Rebo di depan main handphone. Benar. Pas aku lewat Rebo ngelirik. Mana ada dia kayak begitu. Ini kita mau kasih lihat ya. Jam-jamnya ganjen emang. Siapa? Jam-jamnya ganjen. Iya kamu emang ganjil. Kalau masih muda nggak apa-apa ganjennya Ya, kan? kalau kayak kita yang gak pantas itu. Dia mah muda 18 tahun. Pantes King, masih pantes. Wajar, dia 18 muda ganjen soalnya umur 17 sudah bisa beli rumah. Tuh. Kita mau kasih lihat ya, Rebong. Nasar. Dia berprestasi tapi banyak diisukan dengan banyak perempuan. Coba yang satu ini kita lihat. Kiger. Sobat Ambiar, nama aktor muda ganteng Fahreza Anugrah Efrianda atau lebih dikenal sebagai Rebong. Pemeran sekaligus model tanah air ini mengawali karir di usia anak-anak. Bakat dan karya Ray pun sudah tidak diragukan lagi loh. Tapi, selain punya bakat akting,
Sebagai Gen Z, Raybong kerap jadi sorotan publik lantaran terlihat sering dekat dengan para cewek-cewek cantik. Hope there's a reason to see it. Run from the gunna get bun up. Reach from now to the sun up. You got that big, big bubble butt. Better keep my mouth shut. Hadududu, bukannya Ray udah ada yang punya ya? Yang ini bukan sih? Ya ampun, Raybong banyak banget deh. Poneti sampai pusing. Yang mana sih sebenarnya ceweknya Raybong? Cus kalian ditanyain langsung di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Raybong, sebenarnya nama lengkap kamu tuh siapa sih? Nama lengkap aku Muhammad Fahreza Anugrah Efrianda. Muhammad Fahreza Anugrah Efrianda. Efrianda. Terus jadi Raybong, itu yang ngasih nama siapa? Bong itu nama keluarga sih sebenarnya dari kakek. Terus Harga. Kakeknya asli dari Bali gitu. Kan enggak, Bong itu Bungkulu asalnya. Oh, Bungkulu itu Bong itu artinya Rejang anak lebong. laki-laki. Rejang lebong dari iya, iya, bukan merek baju itu ya. itu beda dong. Beda. Jadi oke, kamu aslinya tuh sebenarnya asli mana Raybong? Ayah Bengkulu, bunda Padang, Bukit Tinggi. Bengkulu Padang. Bengkulu Padang. Baka banyot tuh ha ama Sehat banai kok. Ranca Bano. Randang. Kenapa jadi kerandang lu? Kan orang Padang. Oh iya juga goyang nasi padang ya. Raybong, nih di umur 18 tahun prestasinya banyak, udah bisa beli rumah di umur 17 tahun. Kita bingung kamu ini sebenarnya pasangannya siapa sih? Diisukan dengan Sandrina, ada yang bilang dekat dengan Akhila, ada juga yang bilang dekat dengan Ziva, ada yang bilang dekat dengan Nora. Ada yang bilang juga kamu dekat sama Mbak Ike Nurjana. Kejauhan kayaknya mainnya kejauhan. Dong. Gak sekali Manisa Bahar ya. Jadi sebenarnya kamu deketnya sama siapa, Raybong? Deketnya aku, gimana ya jawabnya ya? Enggak, sebenarnya temenan aja sih, banyak yang berteman aja sama semuanya. Kalau Akila tuh udah kayak adik sendiri karena keluarga kita deket gitu, sama-sama akrab. Jadi aku Gak ada yang disuka di antara sebutan tadi. kalau sekarang sih statusnya aku lagi sama Nura. Ada fotonya. Nih, dia sudah mengakui, kita kasih lihat artikel yang satu ini. Kedekatan Raybong dengan Nura Datau, anak artis senior Ine Febrianti, diduga pacaran oleh netizen. Jadi betul kamu sudah pacaran dengan Nura Datau? Iya. Udah berapa lama pacarannya? Berapa lama ya? Kayaknya awal tahun ini. Oh baru. Awal tahun ini. Oh, awal tahun 2023 tahun lalu. Oh. 2023. Berarti udah setahun kurang lebih ya? Akhir tahun 2023. Awal 2023. Awal 2023. Setahunan ya, Ya, setahun. lebih ya. Apa yang membuat kamu tertarik dengan Ike Nurjana? Itu lagi. Nura. Lu bilang tadi Ike Nurjana. Ini Nura anaknya Nola Ebitri. Beda lagi. Febrianti. Hari ini senang pada emosi semua ya. Apa yang membuat kamu tertarik dengan Nura Datau? Apa sih dari dia yang bikin kamu ser gitu? Aduh, dia beda aja gitu. Maksudnya dari beberapa Cewek lain. cewek yang pernah aku deket, ya dia paling beda aja sih. Maksudnya nggak muluk-muluk. Mau diajak kemana aja tuh mau. Gitu. Sederhana. Easy going lah ya. Iya. Buat kamu, Raybong, ini kan umur masih 18 tahun, perjalanan masih panjang banget. Tapi kamu tuh tipikal artis atau orang yang berpikir, aku mau nikah muda Soalnya banyak kan, walaupun zaman sekarang orang masih mikirin karir dulu, tapi nggak sedikit juga yang nikah muda. Di bawah 25 tahun mereka sudah menikah. Aku enggak sih, aku nggak ada target sejauh Nggak ada ini ya. target. Nggak ada target harus umur berapa Jadi enggak. kalau ternyata memang pingin nikah pada waktu itu ya nikah gitu. Ya kalau emang ada jodohnya udah settle juga. Udah pas. Gitu terus. Ya kalau udah semuanya udah siap gitu baru sih. Tapi kalau bunda tuh pengennya aku nikah muda. Aduh tapi kayaknya enggak deh bun gitu. Bunda pengennya nikah muda. Kenapa kira-kira bunda Alasannya pengen? apa? Nggak boleh ditanya.
Cepat dapat momongan gitu ya. Iya kayaknya deh ya. Maksudnya Dia dia dapet cucu. cepet-cepet gitu. Maksudnya sebelum dia tua banget gitu. Karena Dia pengen kamu anak lihat. pertama ya? Aku anak terakhir malah. Oh, anak terakhir. Cowoknya berapa sih kamu Aku berasa? cowok sendiri. Oh. Kakak-kakak kamu sudah menikah? Yang pertama udah, yang kedua belum. Apakah kamu udah mengenalkan Nura dengan keluarga kamu? Keluarga udah saling kenal belum? Udah. Aku pasti selalu kenalin ke ayah bunda, aku selalu kenalin. Ke orang rumah selalu aku kenalin. Siapa? Tunggu apa lagi? Keluarga udah kenal, rumah udah punya, ya kan? Dibandingkan coba, Ences, umur udah segini, rumah punya, ya kan? Pasangan punya, rumah keong yang dia punya. Jangan suka ngomong-ngomongin di sini deh. Situ emang udah. Iya kan? Lebih tua umurnya daripada Ces ya? Bener. Kita mau kasih lihat ya, katanya Raybong juga dekat dengan seorang Akila Kalista. Masa sih sedekat apa mereka? Kita kasih lihat dulu ya. Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra sampai tubuh panas hati dingin. Aduh, bilang-bilang kalau nanti kangen. Coba. Kenapa? Coba lihat adikku. Kenapa? Lucu aja kemesraan mereka itu aku suka lihat. Coba kamu sama Akila tuh sahabatan atau gimana sih? Sahabatan dekat banget. Udah aku sih anggapnya udah kayak adekku sendiri karena aku bungsu kan. Nggak punya adek, jadi Masa sih? Mana ada sih adik kakak-kakak? katanya sih nggak ada, tapi sejauh ini sih ada aja sih aku. Kamu tuh playboy ya? Mana ada playboy mau ngaku? Enggak, King Nasar kan tahu waktu itu ada di ulang tahunnya kan. Ya tapi kan pada saat itu aku melihatnya kamu mesra sama Akila. Makanya aku bilang masa sih? Enggak sih. Tapi kalau Nura suka jealous gak ngelihat kamu dekat sama Akila walaupun dibilang sahabatan. Tapi banyak orang nggak percaya kalau misalnya laki-laki sama perempuan itu pure sahabatan. Bener nggak? Nggak, bohong. Bener nggak? Bohong. Ini aja contohnya nih sahabat-sahabat padahal mah saling menaruh hati. Maaf ya, aku lelaki bukan pilihan, enak aja. Terus. Kalau buat kamu sendiri gimana? Nura tuh jealous gak? Ada jealous-jealousnya gak? Nura sih orangnya nggak jelesan ya, nggak jelesan, dan aku juga apa ya? Gak jelesan juga kamu? Aku juga nggak cemburuan orangnya gitu. Jadi pun sama Akila, karena aku dekat banget sama Akila, Nura sahabatan juga sama Akila gitu. Oh, jadi mereka berteman dekat, jadi nggak masalah kalau misalnya kamu jalan sama Akila gitu ya, Nura nggak marah-marah ya? Nggak marah-marah, tapi aku juga nggak pernah, boundaries tetap ada sih. Aku juga nggak pernah. Tetap ada batasannya ya? Apa boundaries? Apa sih boundaries? Batasan. Batasan. Oke, buat kamu, buat Raybong, apa yang pengen kamu sampaikan untuk Nura? Mobil awas sama Nura. Oh. Tuh, kameranya di situ tuh. Anda sekarang pindah ke sana. Oh, pindah-pindah dong. sana. Oh, peran-peran. Sabar. Pagi-pagi emosian gitu ya? Iya, emang konsepnya kita Emang konsepnya emosian. Hai Non. Panggilnya apa? Oh Non. Non. Oh, panggilnya Non. Sama pacarnya itu Non. Aku panggil dia Non. Oke. Bilang apa sama Non? Hai Non, semangat syutingnya, sukses. Kasih yang terbaik. Oh, hai Non. Emang ya kalau Kenapa? memang lagi pacaran awal-awal tuh semua itu cowok tuh, hai Nen, hai sayang udah makan gitu. Tapi kalau udah jalan ke sini udah, makan gak makan, makanya makan. Sabar. Kamu tuh harus mengerti laki-laki kalau PDKT dia manis. Kalau udah dapet, ya nanti kalau dia pergi ke pulau yang lain dia bisa jalan sama cewek lain. Tapi Raybong, kita salut sama kamu. Walaupun Emang boleh. Dia kayak gini nih. Walaupun pada akhirnya kamu juga pernah cerita bahwa kamu harus kehilangan masa muda kamu. Kita mau kasih lihat ya apa yang kehilangan dari masa muda kamu. Setahun atau 2 tahun lalu merasa kayak gitu, kayak nggak ngerasain apa yang teman-temanku lakuin pada umurnya gitu ya. Kayak mereka habis sekolah, kerja kelompok, habis itu bisa nongkrong, bisa main gitu-gitu. Maksudnya nikmatin masa mudanya seperti ya normalnya teenager lah gitu.
Sampai akhirnya ya around setahun 2 tahun lalu aku ngerasa kayak wah gue nggak ngerasain, lebih ke sedikit iri aja sama teman-temanku yang mereka merasakan masa mudanya kayak normal aja gitu. Emang kamu berkarir dari usia berapa, Reybong? Dari 6 tahun. 6 tahun. Masih kalah sama King Nasar ketuban mamahnya belum pecah udah berkarir di dalam. Wow. Udah joget gitu. Masa Gue dari tadi diam loh. Umur 6 tahun pertama kali nyemplung tuh ngapain tuh? Modeling dulu aku fashion show. Oh modeling. Oh, sama kayak Ences dulu sebelum dia melar. Aku dulu Berarti model. catwalk kamu bagus dong sayang ya. Apa Kak? Dulu pas kecil kayaknya. Coba sekarang bisa nggak jalan maju, mundur, cantik, coba sebentar. Coba kita lihat ya. Oh, Reybong. Juga Nih. memang. Ini ketika dia mengawali karirnya sebagai model. Boleh buat teman-teman Perlan 86 kasih lagunya Christina Aguilera kalau sanggup ya. Coba guys, Perlan Rocker satu. dong itu dong. Oh, yuk. Reybong dengan jalan modelingnya. King, jangan mau kalah dong Mances. Kan dari muda juga ikutan modeling. King Nasar. Pemirsa, Anda bisa melihat bedanya antara model dan pempe model. Soalnya begitu, Pempe model. Gak suka dong. Poin aja pemirsa karena bisa lihat kan yang normal dan yang gak normal. Maksudnya berjalan. Maksudnya berjalan. Bang silakan duduk. Duduk lagi saya. Oh jadi awalnya modeling. Itu Awalnya keinginan modeling. kamu atau orang tua sih sebenarnya? Aku pengen sendiri jadi aku tuh tipe anak kecil yang jarang main keluar dulunya. Jadi aku di rumah nonton TV, nonton film gitu aja. Jadi pas emang aku sering nonton, jadi pas nonton TV tuh jadi kayak punya perasaan gue pengen deh di TV kapan-kapan gitu. Terus akhirnya keceplosan aja sama bunda sama ayah di depan keluarga gitu pengen jadi artis. Ya udah, ya alhamdulillah juga punya ayah sama bunda yang suportif. Dari omongan yang asal keluar aja masih kecil bisa jadi kenyataan. Apa sih momen kehilangan kamu ketika dari kecil udah berkarir di dunia entertainment, di dunia hiburan tuh apa? Momen-momen yang kamu merasa aduh kehilangan nih momen seperti ini, seperti anak-anak lainnya pada umumnya gitu. Iya. Yang kehilangan mungkin ya kegiatan teenager pada umumnya aja sih karena aku homeschooling kan dari kelas 1 SD. Homeschooling, aku nggak sekolah biasa gitu. Jadi ya nggak ngerasain kumpul sama teman, digalakin sama guru tuh gimana sih gitu. Gak apa-apa, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Betul. Dan akhirnya aku juga mikir gitu. Tumben wise banget ya. Kan aku selalu dibilang Cooper kan. Coba. Karena gue gak pernah gaul. Ayo Dewi Teguh kasih quotes. Kata-kata mutiara dong. Kata-kata mutiara dong. Coba keluarin lagi. Ya kan benar, masa muda aku tuh sudah gak ada gitu. Dan Silakan. bahkan aku tidak punya masa depan, tidak punya masa muda. Tapi sekarang aku bisa menikmati masa depan aku karena dari awal aku memiliki masa depan. Dahsyat. Hidup Dewi Persik. Jangan lupa tanggal 14 nanti Coblos nomor berapa? 008. Saras. Kita kembali ke jalan yang lurus dan benar ya. Tapi Reybong kita salut sama kamu. Ini dia kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Di usia 17 tahun. Udah bisa beli rumah. Wow. Ya, rumahnya seperti apa? Nih rumahnya Reybong kita kasih lihat nih. Gue ada di rumah gue yang alhamdulillah baru gue beli guys. Alhamdulillah ada rezeki. Ini dia rumah gue. Rame dan doyan ngumpul. Jadi halamannya harus luas. Jadi ketika ada acara-acara gitu di sini lega gitu guys. Adalah kamar gue. Mau lihat nggak? Sini.
baju-baju, sepatu, semuanya disimpannya di sini. Keperluan syuting, manggung, semuanya di sini nanti. Teman-teman nyokap gue, arisan, mau ngapain, terserah lah gitu di sini. Jadi kita tidak saling mengganggu gitu. Kalau misalnya cuma ada satu balkon ya kan, di sana doang lah. Gue nongkrong sama teman-teman gue, terus nyokap gue mau nongkrong sama teman-temannya, kita nanti berantem kan, rebut-rebutan balkon. Jadi gue bikinin 2 aja, gitu guys. Kamu ya cara bicaranya aja di umur 17 tahun itu udah dewasa banget. Orang tua kamu tuh mengajarkan apa sehingga kamu, oh ya aku harus punya rumah nih di usia 17 tahun. Aduh, bunda ya ngajarin apa ya? Aku juga bingung kalau ditanya gitu. Organik aja sih mereka, maksudnya emang mungkin dari kecil aku udah di industri, ketemunya juga udah orang-orang yang lebih dewasa daripada aku, jadi udah terbiasa dengan Mateng karbitan ya. Iya, tuh. Jadi kayak Bagus aku, nih, kayak gini, matengnya tuh di mateng jalan. Karena mateng karbitan tuh gini, belum buat waktunya mateng, sudah matang karena keadaan. Harus bekerja, harus ketemu orang yang lebih dewasa, melihat sesuatu yang bukan harusnya di usianya, kita udah bisa misalkan, jadi udah mau nggak mau jadi matang duluan. Bong, tapi hebat loh, kamu punya properti pertama di usia 17 tahun. Tapi itu belinya kalau boleh tahu ya, cash atau kredit? Alhamdulillah cash. Wow! Enak hapus nih. Rebong nongkrong bareng yuk. Rebong kalau boleh tahu angkanya itu bangun atau memang sudah jadi sayang? Itu rumahnya udah jadi tapi direnov. Direnov lagi. Renov. Berarti itu rumah baru atau rumah? Rumah second sih jatuh. Rumah second tapi kamu renov. Itu rumah kamu tempatin sendiri atau bersama dengan keluarga? Sama keluarga, sama ayah bunda, sama kakak. Apakah sebelumnya keluarga kamu, ayah bunda sudah punya rumah milik mereka sendiri? Udah, tapi di kampung, di Bengkulu. Di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Dan ini di Jakarta, akhirnya mereka Kamu pindah yang di beliin. Jakarta. Ih keren, Rebong. Ini rumahnya. Ini kamarnya nih. Ini kita mau kasih lihat ya buat sobat Ambiar, rumahnya Rebong. Oke, Rebong, luas tanah berapa luas tanah? Luas tanah tuh 300 kayaknya deh. Gede loh. Luas bangunan? 300. Bangunan tuh 200 something. Oke lah. Lebih luas ya. Ada. Hook ya dia hook. Rebong, umur 18 sudah punya rumah. Kamu emang impian kamu pengen ngapain lagi sih? Target Apalagi? selanjutnya sayang apa? Target selanjutnya sih udah pasti pengen naikin haji ayah bunda. Bravo. Amin. Makanya ketika ditanya apakah mau menikah muda atau tidak, jawabannya ya dia ikutin aja. Karena dia merasa sudah settle, udah mapan ya. Dia tuh anak yang manut apa kata orang tua, makanya rezekinya bagus. Dan dia tidak memikirkan gaya hidup, tapi Betul. bagaimana caranya supaya dia bisa Betul. Gak usah gaya hidup lah. Keren, 18 tahun punya rumah, ini jadi apa ya, pecutan buat yang lain juga. Bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bekerja dengan keras, kemudian fokus dengan apa yang kita inginkan, bisa kita dapatkan sama seperti Rebong ya. Rebong, pokoknya kita doakan semoga kamu lebih sukses lagi ya. Kasih. tetap rendah hati. Insya Allah amin. Dan Tetap bisa banyak menabung. bikin ayah sama bunda kamu Bangga. naik haji tahun Amin, ini. Amin. Nah, kita akan hadirkan seorang ayah dan juga anak perempuannya di mana sering bikin konten bareng. Nah, ini kontennya seru banget. Siapakah mereka di Pagi-Pagi Ambiar? Kita hadirkan Mas Zaya dan Papa Rama. Mas Zaya, Papa Rama. Selamat pagi Mas Zaya. Pagi. Mas Zaya umurnya berapa sih Mas Zaya? Aku umur 7, Om. 7. Jangan panggil aku Om, panggil aku Kakak. Mama, aku mau panggil Om. Gak mau. Kalau akan lebih baik panggil Opa. Opa sih, umur 7 tahun. Kenapa nggak mau sayang dipanggil kakak? Karena gak apa-apa, aku pengen panggilnya Om aja. Ih sopan, santun. Bagus, pintar kamu berarti. Mas Zaya 7 tahun. Kalau papanya umurnya berapa? 17. 17 Mas Zaya, kita Mas Zaya, ini Om, Tante, Auntie. Uncle ya. Uncle You ya. can call us Uncle tuh yang di sini ya. Kita mau kasih lihat ya Papa Rama dan juga Mas Zaya yang bikin konten unik dan juga menarik. Seperti apa konten-kontennya? Kini
Giger, giger, giger. Sobat Ambyar, siapa sih yang gak kenal dengan seorang konten kreator cilik bernama Mazaya Amania? Ia dikenal dengan tingkahnya yang super lucu dan menggemaskan. Mazaya pun sering mengunggah video parodi bersama ayah tercintanya. Nih, aku kasih lihat deh. Ya ampun, Yaya. Kok bisa selucu itu sih? Langsung aja yuk ceritain hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Mazaya. Mazaya sekarang kelas berapa sih sayang? Aku kelas 1. Kelas 1 SMA. Mazaya yang suka ngajakin bikin konten tuh siapa? Papa atau Mazaya yang pengen? Ya kadang Mazaya, kadang Dedi. Oh kadang Mazaya, kadang Dedi. Kalau Mazaya sendiri biasanya minta konten kayak apa ke Dedi? Ya yang kayak joget-joget lah, nanti kayak jadi tukang sayur. Jadi tukang sayur. Main warung-warungan. Mazaya paling seneng bikin konten tuh konten nari atau acting atau apa? Jadi tukang sayur. Paling suka jadi tukang sayur. Emang cita-citanya pengen jadi tukang sayur? Enggak. Apa cita-citanya apa Mazaya? Pengen jadi konten kreator. Pengen jadi konten kreator. Tadi Mazaya bilang dia suka banget kalau jadi tukang sayur saat bikin konten. Nanti kita akan lihat ya seperti apa Mazaya kalau jadi tukang sayur. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar.